Baru 1 hari ngerjain tugas, rasanya udah mau keluar aja gue dari kelompok ini. Tapi kalau gue nggak kerjain, siapa lagi? Mereka. Mulai sekarang, lo bukan anggota kelompok kita lagi, Bray. Gue emang gak ngerti semua isinya. Tapi gue tahu ini pasti penting buat dia. Oh, atau jangan-jangan si Bimo yang udah sabotase laptop gue. Anak-anak, minggu ini kita bikin tugas kelompok ya untuk mata pelajaran sejarah. Temanya perjalanan sejarah menuju kemerdekaan. Setelah selesai, tugas kalian dipresentasikan ya di depan kelas. Ingat, ini nilai yang penting. Waduh, tugas kelompok nih, Bray. Pak, kelompoknya milih sendiri apa ditunjuk, Pak? Kelompoknya Bapak yang tentukan ya. Biar adil dan gak boleh ada yang protes. Kelompok 1, Adam, Dimas, Dodit, dan Bimo. Yes, untung gue satu kelompok sama Dimas. Ya lo untung, gue buntung nih satu kelompok sama lo. Udah tahu ini mah siapa yang kerja, ujung-ujungnya gue doang. Loh, kok lo bisa tahu sih yang gue pikirin? Ya tau lah, isi otak lo kan cuma sedikit doang. Udah bisa ketebak kali. Kenapa malah berisik sendiri itu kamu? Bimo, mau Bapak ganti lagi kelompoknya? Jangan Pak, saya terima apa adanya kok anggota kelompok yang Bapak kasih. Ya sudah, diam kamu. Bapak sambelin nanti mulut kamu. Siap Pak. Tenang aja Bray, gue bantu bagian spiritual. Dukun kali lo ah. Bener-bener apes gue punya kelompok kayak begini. Bray, nanti istirahat sekolah pada ke kantin ya. Loh, mau ngapain emangnya? Udah, pokoknya ikutin kata gua aja. Oke. Kenapa ngajak kita ke sini sih, Bray? Tahu nih, bukan ngerjain tugas kelompok. Kayak yang paling kerja aja loh. Jadi begini, Bray. Gue di kelompok ini bagian ngurusin konsumsi ya. Lo mau apa? Mie goreng, cilok, es teh manis. Widih, asik nih. Kalau lo mau apa, Bim? Es batu. Kampret. Giliran gue ditawarin es batu. Buat apa sih dah makanan? Kita kan harus fokus kerjain tugasnya supaya bisa dipresentasiin. Lah, kerja sambil ngemil kan bisa bikin ide ngalir. Kerja aja belum mulai, mau ngalir dari mana? Gue bisa bantu bikin layout presentasinya kok, Dim. Wah, Dodit, lo bisa? Ngomong dong dari tadi. Gue pikir lo cuma diem aja. Ya udah. Sekarang lo semua gue pesenin makanan deh. Nanti malam baru kita mulai ngerjain tugasnya. Dodit, lo nanti malam ke tempat kita ya. Oke, siap. Bim, coba cariin gambar pahlawan buat nanti di slide kemerdekaan. Oke bos, laksanakan. Bos, udah gue kirim tuh. Coba dilihat. Ini siapa? Ojek online. Ojek online kan, pejuang juga. Pejuang rupiah. Astaga, Bray. Santai, Dim, santai. Jangan emosi mulu. Gue tahu lu kesel. Sama kayak gue. Dari tadi udah pengen gue tonjok aja nih bocah. Sabar aja. Pasti nanti ada waktunya kita tonjokin. Daripada suasananya tegang begini, mending istirahat dulu yuk. Nih, gue ada duit. Kita beli martabak aja gimana? Kalau kenyang kan, pikiran juga tenang. Suruh tuh si Kunyuk yang beli. Biar dia ada kontribusinya.
Dari tadi nggak ada gunanya banget di sini. Ya udah sini duitnya, Bray. Lumayan kan? Sekalian gue cari angin daripada di sini gue dikeroyokin. Kalau tugas kelompok begini kan enak. Gue nggak harus keluarin effort banyak. Cukup jalan beli martabak. Beres. Bang. Duitnya banyak banget ini. Gue sunat aja bisa kali. Lumayan kan buat gue beli paket data. Jadi beli kagak nih? Iya bang, jadi dong. Tapi ini bang, toppingnya gula pasir aja ya sama mentega. Lah, nggak pakai apa-apa itu mah namanya. Namanya juga kantong pelajar bang. Boleh ya? Apes banget gue dapat pembeli. Dam, ayo kita lanjut lagi bikin tugasnya. Kebanyakan istirahatnya, kapan selesainya? Sabar, Bray. Si Bimo paling dikit lagi sampai nih bawa martabak. Assalamualaikum. Nah, ini dia martabak kita. Loh, ini kosongan begini. Mana toppingnya, Bim? Itu ada toppingnya. Gula pasir sama mentega. Cuma udah meleleh aja, jadi nggak kelihatan. Buset si PA. Lu beli martabak kenapa begini? Lu korupsi ya duit gue? Sengaja gue milih topping yang begini. Supaya gue bisa beli paket data, pakai duit kembalian martabak. Wah, bener-bener lo, Bray. Otak lu udah kosong, lumutan lagi. Udah jadi males ngerjain tugasnya kalau begini. Lo makan aja deh tuh adonan terigu. Gue mau tidur. Bray, gimana nih tugasnya? Gara-gara lu sih Bim. Si Adam jadi ngambek. Kelompok 1, progresnya udah sampai mana? Baru dapat outline aja, Pak. Deadline-nya masih 3 hari lagi ya. Kalau nggak selesai, satu kelompok Bapak kurangi nilainya. Dan ingat, kalau dalam satu kelompok cuma 1 orang yang ngerjain, 1 orang itu aja yang dapat nilai. Sisanya Bapak kasih nilai 0. Serasa ngerjain tugas negara gue. Berat banget. Tenang, Bray. Gue traktir seblak nanti. Gue nggak butuh seblak. Gue butuh bantuan. Gue bantu doa deh. Supaya lo kuat. Baru 1 hari ngerjain tugas. Rasanya udah mau keluar aja gue dari kelompok ini. Tapi kalau gue nggak kerjain, siapa lagi? Mereka. Ya semoga Dodit bukan cuma figuran deh. Gimana nih Bray? Deadline 3 hari lagi. Kita baru bisa bikin layout doang. Yang bener aja. Bisa-bisa kita nggak dapet nilai kalau sampai nggak selesai. Tenang, Dim. Gue udah bawa snack nih. Roti keju dari Korea. Wih, makanan gue sehari-hari nih. Asal aja lo ngomong. Muka lu tuh nggak cocok makan beginian. Cocoknya makan tape uli. Tape uli rasanya juga nggak kalah jauh sama roti dari Korea. Udah. Kenapa jadi bahas makanan? Emangnya kita mau buka catering? Kita tuh harus fokus pikirin tugas sejarah ini. Biar beban gue cepet hilang. Merdeka! Waduh, si Dodit kayaknya serius banget sama tugas ini. Sampai mimpi ke zaman penjajahan. Salut sih gue sama Dodit. Bukan cuma mimpi ke tahun 45. Mukanya juga mendukung banget jadulnya. Bisanya cuma ngeledek orang aja loh. Masih mending si Dodit dikit-dikit bantuin gue ngerjain tugas ini. Dibandingin lu berdua, bisanya cuma apaan?
Terutama lu, Bim. Lu sama sekali nggak ada gunanya di kelompok ini. Nyari gambar pahlawan aja salah. Gimana disuruh bikin materi? Lihat tuh si Bimo, kelompoknya lagi ngerjain tugas di kelas, dia malah gambar dinosaurus. Kasian ya kelompoknya. Iya, kasian banget. Mana dinosaurusnya jelek lagi kayak dia. Lo ikut kelompok siapa sih, Bim? Soalnya gue gak pernah lihat lo kerja. Wih, jangan salah. Kalau gue mah kerja di belakang layar. Pakai strategi senyap. Iya, senyap banget sampai gak ada gunanya loh. Duh, gue beban banget apa ya? Tapi gue tuh bukan gak mau bantu. Cuma gue gak ngerti harus ngapain. Si Bimo kemana sih? Bukannya ikut ngerjain tugas, malah ngilang udah kayak maling. Gak tahu tuh. Udah biarin aja. Lebih enak kan kalau nggak ada si Bimo. Nggak ada yang bikin rusuh. Lagian nanti juga gue bakal coret namanya dari kelompok ini. Loh, kok gitu sih, Bray? Gak kasihan apa sama si Bimo? Nanti dia nggak dapet nilai di mata pelajaran sejarah. Itu mah urusan dia. Pokoknya kalau nggak berguna di kelompok ini bakal gue tendang. Wih, nggak nyangka gue. Lo bakal setega ini kalau udah kesel banget. Yaudah kita lanjut lagi. Apa mau nama lo juga gue coret dari kelompok? Iya, Bray. Ayo kita lanjut. Bang, gue mau nanya dikit dong. Tanya apaan? Kalau orang dikatain beban kelompok harus gimana? Gampang. Tinggal buktiin aja kalau lo itu bisa dan lo mampu. Tapi gue kan bego, Bang. Baru nanya dikit aja udah mau dikeroyokin. Nggak ada di dunia ini yang namanya orang bego. Yang ada tuh males. Lo tahu gak? Albert Einstein juga awalnya nggak bisa ngaji. Sampai akhir hidupnya Albert Einstein juga nggak bakal bisa ngaji kali, Bang. Kan beda server. Ya pokoknya begitulah. Intinya selagi lo punya niat dan semangat, pasti bisa jadi pinter. Awalnya gue semangat, Bang, dapat tugas kelompok begini. Karena menurut gue ada si Dimas yang bisa diandelin. Ternyata gue malah jadi beban buat dia. Dan takut juga kalau gue bantu ngerjain tugas malah salah terus. Lo belum nyoba aja udah takut duluan. Gini ya Bim, lebih baik kita mencoba dan gagal daripada nggak mencoba sama sekali. Ya udah pasti gagal. Iya sih, Bang. Ya udah deh. Nanti gue coba buat diri gue berguna. Nah, begitu dong. Bim, mau kemana lu? Mau ke warung beli kopi? Lu mau nitip? Dari pagi sampai malam begini, lu belum ngasih materi apa-apa nih. Presentasinya kan 3 hari lagi. Iya, santai aja. Gue juga lagi bikin materinya. Pokoknya dijamin beda deh. Ah, gue gak percaya sama lu. Begini ya, Bray. Lu itu cuma jadi beban dari awal. Dan jujur, gue udah mikir buat coret nama lu dari kelompok. Loh, gak bisa begitu dong, Bray. Emang yang lain setuju sama keputusan lu? Ya lu tanya aja sama Adam sama Dodit. Emang lu juga setuju, Dam, kalau gue dikeluarin dari kelompok? Ya kalau gue sama Dodit mah
ngikut apa kata Dimas aja, Bray. Kan dia yang ngerjain semua tugasnya. Kita mah cuma figuran doang di sini. Tuh, lo denger sendiri kan? Mulai sekarang, lo bukan anggota kelompok kita lagi, Bray. Wah, ini sih udah keterlaluan namanya. Udah deh, Bray. Lo itu cuma ngerepotin doang. Kita ngejar tugas ini buat presentasi. Gak ada waktu lagi buat drama. Gue pikir lo temen. Gue ini juga manusia, Bim. Gue tuh udah capek. Walaupun temen juga ada batasnya. Oke, kalau emang lo semua mau coret gue, coret aja. Tapi lo semua jangan nyesel. Mungkin gue ini emang beban. Tapi kalau dicoret begitu aja, apa iya segitu nggak gunanya gue? Bray, gue jadi nggak tega ngelihat si Bimo diginiin. Kejar tuh si Bimo sebelum dia pergi jauh. Alah, udah kayak drama Korea aja. Ngapain juga sih gue harus ngejar dia? Kita itu nggak butuh dia. Tapi dia yang butuh kita buat dapat nilai ini. Gue udah dikeluarin, tapi anehnya semakin gue jauh, semakin gue pengen balik lagi. Bukan karena tugas ini, tapi karena gue nggak punya siapa-siapa lagi di sini selain mereka. Goblok banget ya gue. Lo udah bener-bener yakin, Bray, keluarin si Bimo dari kelompok kita? Nanya mulu loh, udah kayak wartawan. Ya, bukan begitu, Dim. Cuma gue masih kepikiran aja gimana nasib si Bimo. Gue udah cukup sabar, Bray. Tapi setiap kali dikasih kesempatan, dia malah ngelawak. Tapi sekarang dia bener-bener ngilang. Tuh, bangkunya kosong. Kayaknya dia cabut sekolah hari ini. Justru lebih baik dia ngilang daripada jadi beban. Sekalian aja gak masuk sekolah seminggu. Gak naik kelas baru tahu rasa tuh anak. Ya, jangan gitulah, Dim. Dari dulu kan kita selalu bertiga. Masa lo tega sih? Cuma gara-gara dia nggak bisa bantu tugas kelompok, dia harus tinggal kelas. Bang, gue ngerasa kayaknya udah nggak ada tempat lagi buat gue. Ya jangan duduk di warung gue lah kalau begitu. Lah, serius? Kok begitu sih, Bang? Lagian lo ngapain nongkrong di sini? Ini kan jam sekolah. Bukannya sekolah malah cabut lo. Gue males, Bang. Di sekolah ketemu sama si Dimas. Kan di kontrakan lo juga ketemu sama dia. Nah, justru itu, Bang. Gue mau kabur aja dari kontrakan, biar nggak ketemu sama Dimas. Kenapa sih? Lo lagi berantem sama Dimas? Iya, Bang. Gue kesel sama dia. Bisa-bisanya dia ngeluarin gue dari tugas kelompok itu. Gue tahu gue bego, nggak bisa apa-apa. Tapi jangan seenaknya ngeluarin gue dong. Kan nanti gue nggak bisa dapet nilai. Ya udah, biarin aja, nggak usah ditanggepin. Nanti juga ada waktunya lu berbuat yang berguna. Sedih gue, Bang. Jangan sedih terus, harus semangat dong. Oke, gini, lu mau pesan apa? Khusus buat hari ini, gue kasih gratis deh buat lo. Hah? Serius, Bang? Ya udah deh, gue minta kopi 5 renceng, mie gorengnya 3 bungkus, sama mie rebusnya 2 bungkus, Bang. Sama... Mau ngerampok gue lo?
Kan gue mau kabur dari kontrakan. Jadi sekalian aja gue minta yang banyak, Bang. Ye, anak kunyuk lo. Gue kasih kopi aja lu satu. Bray, bengong aja lo. Lagi mikirin si Bimo ya? Enggak tuh. So tau banget. Ya udah sih, kalau mikirin juga nggak apa-apa kali. Nggak usah gengsi. Gue gak nyesel coret dia. Tapi gue kesel aja sama diri gue sendiri. Kenapa gue masih berharap dia bisa berubah? Mungkin dia sebenarnya mau berubah, Bray. Cuma kurang support aja dari kita. Lu nggak bisa samain kemampuan orang lain sama kemampuan lo. Nggak semua sama kan? Justru lo yang punya kemampuan lebih harusnya bantu dia supaya berubah. Bukannya malah ninggalin begitu aja. Ah, udah. Gak usah mikirin itu lagi. Gue mau fokus aja sama tugasnya. Dim, tugasnya udah lu ketik semua di laptop. Udah, tenang aja Bray. Tinggal yang malam ini doang kok. Nanti gue ketik di laptop. Ya udah, kita break dulu yuk. Perut gue lapar nih. Ayo. Lupa gue, kita belum makan malam. Kita makan di warung Bang Sapri aja. Sekalian ajak Bimo ya. Kenapa harus ngajak dia sih Bray? Males gue kalau ada si Bimo. Ya, kok lu gitu sih Dim? Kalau lo tetap ngajak dia, gue nggak ikut ya. Ya udah, gue nggak ngajak si Bimo. Gue cuma mau lihat dia di kamar. Kali aja dia mau nitip makan. Bimo, Bim, gue mau makan malam nih. Lu mau nitip gak? Kok nggak ada jawaban? Tidur kali si Bimo. Bim, gue masuk ya. Loh, si Bimo kemana? Masa iya dari bolos sekolah tadi belum balik? Jangan-jangan... Bre, si Bimo nggak ada di kamar. Paling lagi main game di pos ronda. Tapi kayaknya dari bolos sekolah tadi belum balik juga deh, Dim. Gue curiga dia kabur dari kontrakan. Emang dia punya duit buat kabur dari kontrakan? Makan aja kadang banyak ngutangnya. Iya juga sih. Tapi ngapain dia malah main game di pos ronda? Kayak nggak tahu Bimo aja lu Bray. Otaknya kan cuma inget main game doang. Yaudah, ayo kita makan. Gak usah mikirin si Bimo. Dia udah gede kali, gak usah pakai dicariin. Nanti juga balik sendiri. Oh iya Dim, nanti sekalian gue ketik di laptop ya, yang hari ini udah kita kerjain. Iya Dit, bawa aja laptopnya ke warung Bang Sapri. Gue pengen kabur, tapi buat apa? Gak ada yang nyariin juga. Gue itu udah cukup sabar, Bray. Lo itu beban di kelompok ini. Lo keluar, lo bukan bagian dari kita lagi. Mungkin mereka bener. Emang gak ada tempat buat orang kayak gue. Loh, kok Kenapa Dim? mana filenya? Nggak mungkin. Bray, jangan bilang semua datanya. Gila, semua hilang. Hah?
Kok bisa sih Dim hilang datanya? Ya mana gue tahu, Bray. Terakhir kemarin masih ada kok datanya. Wah, gila sih ini Bray. Masa iya kita harus ngulang dari awal lagi ngerjainnya? Nggak mungkin juga. Udah nggak sempet, Bray. Besok kita udah harus presentasi di depan kelas. Terus solusinya gimana dong Dim? Sia-sia gue udah ngeluarin duit buat konsumsi kalau begini. Pokoknya kalau gue sampai nggak dapet nilai ini, lo orang pertama yang gue salahin Dim. Loh, kenapa jadi gue yang disalahin? Ini laptop siapa? Laptop lo kan? Jadi data yang ada di dalam laptop ini ya tanggung jawab lo lah. Emang ini laptop gue. Tapi jangan semua salah gue lah. Gue sama Dodit kan juga pakai laptop ini buat ngetik tugasnya. Maksud lo apa Dim? Lo nuduh gue kalau gue yang ngilangin datanya? Bukan gitu Dit maksud gue. Mungkin aja ada yang sabotase laptop gue. Biar kita nggak bisa presentasi besok. Nggak mungkin Bray. Kita dari kemarin cuma tinggal bertiga doang. Si Bimo kan udah nggak ada di kelompok ini. Oh, atau jangan-jangan si Bimo yang udah sabotase laptop gue. Karena dia sakit hati, terus balas dendam sama gue. Udah deh, gak usah bawa-bawa orang lain. Si Bimo emang bego, goblok, nggak bisa diandelin. Tapi gue tahu dia nggak bakal berbuat sejahat itu sama kita. Hancur semua. Gagal. Tugas yang gue kerjain beberapa hari ini hilang semua. Ya udah. Sekarang kita kerjain aja dari awal lagi. Walaupun nggak selesai, seenggaknya kita udah berusaha. Dim, udah sampai di mana ngerjainnya? Iya sabar. Gue juga lagi berusaha ngerjain. Waktu tinggal setengah jam lagi nih. Kita nggak bakal bisa presentasi kayak begini. Iya gue tahu. Diam aja lu. Gak usah banyak bacot. Coba tenang dulu, Bray. Siapa tahu nih masih ada file yang bisa di-recover. Udah gue coba. Emang datanya gue lupa backup. Jadi gak ada yang bisa di-recover lagi. Andai aja ada si Bimo. Jangan sebut-sebut nama itu. Dia juga gak bakal bisa bantu. Ya udah, jangan emosi lagi. Tenang. Ambil napas dalam-dalam. Terus buang lewat ambeien. Kampret lu. Udah, gue mau keluar kelas dulu sebentar. Biar pikiran gue tenang. Duh, kenapa bisa datanya sampai hilang begitu sih? Padahal kan itu penting banget. Bray, ngapain lo? Mau masuk kelompok lagi? Enggak, gue percuma lo ngarepin kelompok ini dapat nilai. Gue sama yang lain nggak bakal bisa presentasi. Datanya udah hilang semua. Gue cuma mau ngasih ini, Dim. Hah? Lo? Iya, udah gue salin semua datanya kemarin malam. Gue pikir pasti lo lupa buat backup. Gue emang gak ngerti semua isinya. Tapi gue tahu ini pasti penting buat dia. Walaupun mereka udah gak anggap gue bagian dari kelompok. Gue gak minta balik ke kelompok kok. Itu bukan karena gue marah. Tapi gue cuma takut aja gak dibutuhin sama lo. Maaf Bim. Santai Bray.
lo nggak perlu minta maaf. Tapi mungkin lo bisa percaya lagi sama orang yang lo anggap beban. Ya udah, ayo kita ke kelas buat selesain tugasnya. Supaya lo bisa dapat nilai juga. Loh, Bre, bukannya lo udah ngeluarin gue dari kelompok? Masalah yang kemarin, gue minta maaf ya, Bre. Mulai sekarang, lo bagian dari kelompok gue. Makasih ya, Dim. Wih, si Bimo. Dari mana aja? Belum mandi lo ya? Dekil banget. Ye, sompret lo. Nggak ada pertanyaan lain apa? Abis mukanya sama aja kalau mandi sama enggak. Udah. Nanti aja kalau mau ngeledekin si Bimo. Sekarang kita rapihin aja tugasnya. Mumpung masih ada waktu. Gimana caranya, Dim? Masih banyak banget yang belum diketik. Nih, si Bimo udah backup datanya. Tuh kan, gue bilang juga apa. Si Bimo nggak mungkin sejati itu sama kita sampai berani sabotase laptop lo. Iya, gue ngaku salah. Karena udah nunduh Dodit sama Bimo. Ternyata malah gue yang lupa buat backup datanya. Untung ada si Bimo, penyelamat kita. Sekali lagi gue minta maaf ya, Bim. Karena udah bikin lo sakit hati. Iya, nggak apa-apa, Bray. Sekarang gue malah seneng. Karena akhirnya gue bisa berguna juga. Ya udah, Dodit. Sekarang selesain tugas kelompoknya sebelum Pak Guru datang. Bagaimana anak-anak? Sudah siap semua ya untuk presentasi hari ini? Dodit, gimana? Udah selesai kan tugasnya? Sip, udah selesai semua, Dim. Kelompok 1, Adam, Dodit, Dimas, dan Bimo. Silakan maju ke depan. Ayo, Bim, kita maju ke depan. Kok malah diem aja? Gue malu, Bray. Ngomong di depan kelas. Pakai malu nih bocah. Muka lu kan udah malu-maluin. Udah, tenang aja. Kan ada gue yang bisa lo andelin. Kita kan sahabat. Makasih ya, Bray.